Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Saya dari kelompok 1, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program bahasa C++, yaitu program menentukan tanggal pada hari ke-n dalam satu tahun. Di sini saya akan membacakan soalnya. Buatlah program untuk menentukan tanggal dari hari ke N dalam satu tahun. Masukkan nomor hari 1 sampai 365 dan tahun atau untuk menentukan apakah tahun kabisat atau tidak. Program harus menampilkan tanggal dengan format DD per mm per YYYY yang sesuai. Jika hari ke-n lebih dari 365 atau 366 untuk tahun kabisat, maka pesan kesalahan. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai codingannya. Codingannya itu yang terdiri dari yang pertama itu ada include IOStream. Itu merupakan header dari pemrograman C++ yang kita lakukan pada saat ini. Eh, di mana include itu adalah sebuah prosesor untuk mengarah dan mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode pada file header. Kemudian, file header yang kita gunakan pada pemrograman kali ini adalah IOStream, di mana IOStream ini memiliki fungsi-fungsi yaitu cout, cin, dan endl. Kemudian ada using namespace std. Itu merupakan untuk mendeklarasikan compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada di dalamnya. Kemudian ada in main, itu merupakan fungsi utama yang biasanya ditandai dengan kurung kurawal. Oke, langsung masuk ke codingannya. Di sini saya mempunyai variabel dengan tipe data integer, yaitu hari dan tahun. Kemudian ada cout, yaitu fungsi keluaran atau isinya itu tergantung dari apa yang kita masukkan. Di sini saya masukkan nomor hari 1 sampai 365. Kemudian untuk in-nya atau fungsi yang digunakan untuk membaca variabel yang tadi kita masukkan itu hari. Kemudian untuk yang kedua itu cout-nya masukkan tahun. Kemudian in-nya itu tahun. Kemudian ada bool. Bool di sini merupakan boolean, yaitu tipe data yang biasanya digunakan untuk em, menyimpan nilai true atau false. Di sini kita akan mencari kabiset, yaitu dengan tahun modulus 4 sama dengan 0 dan tahun modulus 100 bukan 0 atau tahun modulus 400 sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada kondisi if. Kondisi yang pertama itu jika hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 365, maka si outnya itu akan memunculkan hari tidak valid. Kemudian di sini saya mempunyai variabel dengan tipe data integer, yaitu tanggal dan bulan. Kemudian untuk kondisinya itu, di sini ada kondisi if dan else if. Untuk kondisi yang pertama itu, apabila hari kurang dari sama dengan 31, maka jika benar, maka dia akan memunculkan bulan sama dengan 1 dan tanggal sama dengan hari. Kemudian untuk else if, jika hari kurang dari sama dengan 59, maka akan memunculkan bulan
sama dengan 2. Dan tanggal sama dengan hari dikurang dengan hari yang pertama, yaitu 31. Begitu seterusnya sampai ke bulan 12. Kemudian untuk si outnya itu akan memunculkan tanggal dan bulan dan tahun. Dan untuk outputnya, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor hari bebas. Di sini saya menggunakan nomor 355. 355. Kemudian di enter. Lalu masukkan tahun yang akan kita cari, yaitu tahun 2006 misalnya. Nah, di sini akan ada hasilnya, di mana tang hari ke-355 pada tahun 2006 itu ialah tanggal 21 Desember 2006. Oke, di sini saya sudah mempunyai flowchartnya, yaitu dengan oval untuk memulai atau start. Kemudian ada jajar genjang untuk menginputkan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan H untuk hari dan T untuk tahun. Kemudian ada persegi panjang, yaitu untuk proses, yaitu proses menentukan tahun kabiset. K untuk kabiset sama dengan T modulus 4 dan sama dengan 0 dan T modulus 100 bukan sama dengan 0 atau T modulus 400 sama dengan 0. Kemudian untuk belah ketupat atau bujur sangkar yaitu untuk pernyataan kondisi di mana ketika H kurang dari 1 atau H lebih dari 365 maka akan menginputkan hari tidak valid. Kemudian untuk ke bawahnya itu, jika H kurang dari sama dengan 31, maka akan menginputkan B bulan B untuk bulan sama dengan 1 dan T untuk tahun sama dengan H atau hari. Kemudian seterusnya sama seperti codingan pada C++ pada awal tadi. Kemudian untuk hasil akhirnya itu akan memunculkan atau mengoutputkan tanggal dan selesai. Kemudian untuk pseudocode-nya, pertama itu ada variabel, ada hari, tahun, tanggal, bulan yang bertipe data integer. Kemudian untuk kabiset itu bertipe datar boolean. Kemudian begin atau mulai, kemudian write-learn atau masukkan nomor hari 1 sampai 365. Untuk readline-nya itu ada hari, dan yang kedua masukkan tahun untuk tahun. Kemudian masukkan rumus untuk mencari tahun kabiset. Dan untuk kondisi yang pertama itu ada if hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 365, maka akan muncul hari tidak valid. Dan end di sini untuk mengakhiri pernyataan yang pertama. Kemudian untuk mencari bulan pada ini adalah dengan if hari kurang dari sama dengan 31, kemudian bulan yang menyimpan 1, dan tanggal yang menyimpan hari. Seterusnya seperti codingan pada C++ di awal tadi. Dan untuk write-nya itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian end untuk menyelesaikan program yang kita lakukan tadi. Oke, sekian dari saya mengenai program untuk mencari tanggal pada hari ke-N dalam 1 tahun. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.